Saat itu, Ding Dali berhasil ditemukan oleh mereka. Zeng mencoba merasakan denyut nadinya, namun denyut nadi milik Ding Dali saat ini sudah tidak ada. Yun menangis histeris dan mencoba memberikan nafas buatan. Namun usahanya itu membuahkan hasil, dan Ding Dali berhasil hidup kembali. Yun merasa senang melihatnya. Sesaat Ding Dali memberikan jiwa Yuan Long yang telah mati, dan jiwa tersebut dimasukkan ke dalam sebuah botol. Singkat cerita, di saat malam, Tian Yi dan calon istrinya mulai melanjutkan pernikahannya. Setelah menikah, seluruh penduduk yang sebelumnya diperbudak oleh Yuan Long saat ini merayakan sebuah pesta atas menghilangnya Yuan Long saat ini. Keesokan harinya, terlihat Jingwo menghampiri makam yang sebelumnya Yuan Long menemukan batu merah ajaib di sana. Di sana Jingwo mengambil sebuah pedang yang menancap di makam tersebut, yang ternyata pedang itu adalah pedang peminum darah yang sedang dicari oleh Ding Dali saat ini. Setelah itu ia pun pergi ke tepi sungai, tempat Ding Dali dan Yuan Long bertarung kemarin. Sesaat ia pun mulai menarik batu merah ajaib. Terlihat batu itu pun keluar dan menjadi satu dengan pedang tersebut. Di Gunung Zu, Guru Bai memberikan informasi kalau Su Yin saat ini telah berada di suatu tempat untuk mengobati warga desa. Mendengarkan informasi itu, Ketua Yuwo berniat menemuinya. Namun ia merasa malu dan bersalah karena peristiwa saat dulu. Namun saat ini ia tetap ingin bertemu untuk menebus dosa-dosanya selama ini kepada Su Yin. Setelah itu, Ketua Yuwo menghampiri penjara dan ia mengira Mawar berada di sana. Setelah ia lihat, ternyata itu bukanlah Mawar, melainkan Xiaoru. Singkatnya, Xiaoru menceritakan kalau Mawar telah diselamatkan oleh Jingwo yang kemarin malam datang ke Gunung Zu dan berhasil mengalahkannya. Ketua Yuwo tak menyangka kalau Jingwo seberani itu datang ke Gunung Zu miliknya. Karena mata-mata sekte iblis yang berada di Gunung Zu belum ditemukan, ia pun akan lebih berhati-hati dalam menangkap orang yang menjadi mata-mata tersebut. 不过，无我师弟想必暂时是不会走。我们现在 Tak lama kemudian, kelinci milik Zi datang ke sana dan membawa sebuah surat dan mengabari kondisi mereka saat ini kepada sang guru dan ketua. 几个果然不负众望。信上怎么说？那就太好了。我会提醒他们。 Di waktu bersamaan, Yu-er masih merasa galau dan terus saja memikirkan Ding Dali. Ia pun teringat kenangan yang telah mereka buat bersama. Dan ia merindukan masa-masa tersebut. 如此失措，但在我的梦里，一点一点的在我这张白纸上。 Ia pun hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Yu-er memberanikan diri untuk melawan ayahnya, dan ia mengatakan ia tak mau menuruti perintah ayahnya lagi untuk membunuh Ding Dali, dan mengambil batu merah padam tersebut. Baginya, ia merasa kasihan dengan Ding Dali, karena hidup Ding Dali pasti sangat hancur, karena selalu diincar oleh Jingwo dan sekte iblis. Tentu saja pernyataan Yu-er membuat Jingwo merasa marah. Sesaat boneka kayu pemberian Ding Dali terjatuh di sana. Di saat ia hendak mengambilnya, Jingwo langsung merebutnya. Dari sinilah Jingwo tahu kalau Yu-er menyukai Ding Dali.
Amarahnya pun mulai meluap dan seketika boneka kayu tersebut ia hancurkan. 我是动了情，因为我有血，随意践踏。宗主，刚刚小姐是……我没有糊涂，相反，你利用了这么久，已经够停手吧？就算是为了娘，当初你娘就是为了生你才当做借口，娘已经死了。 Singkat cerita, Ding Dali dan teman-temannya berhasil sampai di sebuah tempat yang bernama Pavilion Kitab. 公子什么都不用说了，几位千里迢迢。 Di sana mereka mengambil nomor antrian agar bisa masuk untuk melihat kitab-kitab bela diri yang ada. 所以我们家夫人就立了一个规矩入内。 Salah satu pengunjung di sana mengatakan kalau mereka mau masuk ke dalam harus melewati sebuah ujian dan melewati mekanisme yang telah dipasang oleh pavilion tersebut. Dan pemilik pavilion kitab tersebut bernama Nyonya Van, dan selama ini belum ada orang yang mampu melewati ujian tersebut. Karena urutan mereka yang terakhir, waktu yang diperkirakan mereka bisa masuk sekitar 1 bulan lagi. Tentu saja waktu tersebut sangatlah lama. Mereka pun langsung menyerobot barisan paling depan dan menantang penjaga di sana untuk masuk ke dalam. Dan kedua penjaga di sana digelar sebagai Van bersaudara. Dan Van bersaudara mempersilakan di antara mereka berdua untuk masuk ke dalam. 哎呀，我最喜欢有胆有识。 Singkatnya, Chen dan Zi mulai masuk ke sana dan melihat banyak sekali mekanisme jebakan di pavilion tersebut. Van bersaudara mulai mengaktifkan jebakan di sana. Di lain sisi, Yun dan Ding Dali juga masuk ke dalam sebuah ruangan lain dan menemukan mekanisme jebakan di sana. Terlihat Van bersaudara berlaku curang dan mengurung Ding Dali beserta Yun di sana. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan serbuk yang membuat mereka berdua menjadi pingsan. Setelah itu, Van bersaudara mengikat mereka berdua. Tak lama kemudian, mereka memberikan asap yang membuat Zi dan Ding Dali menjadi sange. 跟咱们小妹的脾气那是如出一辙呀。那你说，嘿嘿，所以说嘛，只有我们两个决定出。丁大哥，丁大哥，你没事吧？我们应该是中了迷烟。 Yun menjadi tergoda dengan Ding Dali. Untung saja Ding Dali bisa menahan rasa nafsunya. Dengan kekuatan batu merah padam, Ding Dali berhasil mengembalikan keadaan. Terlihat Van bersaudara yang justru terkena asap jebakannya mereka buat sendiri. Alhasil mereka berdua pun menjadi sepasang insan homo yang menyukai satu sama lain.
这就是迷魂香的作用。他们自 Di saat Ding Dali dan Yun hendak pergi, mereka pun bertemu dengan Nyonya Van. Seketika Nyonya Van membuat Ding Dali dan Yun menjadi pingsan. Singkatnya, setelah Yun sadar, Nyonya Van ini seperti mengenal Yun, dan ia juga memanggil Yun dengan sebutan Xiaoxi. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu, yang ternyata usul punya usul, Yun merupakan anak kandung dari Nyonya Yun. Dan Yun nama aslinya bernama Xiaoyi. Karena suatu insiden, Yun dititipkan kepada ketua Yuo dan dibesarkan di Gunung Zhu. “兄弟，放心吧。” Nyonya Van lalu memeluknya karena selama ini ia mencari Yun ke sana kemari. Namun Yun masih belum bisa menerima kalau Nyonya Van adalah ibunya. Nyonya Van lalu meminta maaf kepadanya karena sudah menelantarkannya sejak kecil. Ia pun siap menerima hukuman yang akan diberikan oleh Yun sebagai penebus dosa yang telah Nyonya Van perbuat. Sesaat Yun mengatakan ia akan memaafkan ibunya tersebut dengan satu syarat, yaitu Yun harus melepaskan keempat temannya dan tidak menceritakan kejadian ini kepada orang-orang luar. Tentu saja Nyonya Van setuju akan hal tersebut. 怎么样？哎呀，这谁把你打得这么重啊？哼，是手下败将啊！当年我妹夫打。可是只要咱们齐心协力，不管他七魔八魔，小希好像还不能完全接受我。 Singkatnya, di penjara, Zheng berhasil merusak tembok di sana dan berusaha menyelamatkan mereka. Di saat mereka hendak kabur, tiba-tiba Nyonya Van datang ke sana dan meminta maaf sambil mengatakan kalau semuanya ini merupakan kesalahpahaman. Dan part ke-8 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.